Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, karena beliau pada hari ini sementara bersama-sama dengan Pak Gub lagi tugas di luar negeri, dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk memberikan paparan ini. Saya Fidan Azus, saya perencana di Bapeda dan melakukan kegiatan perencanaan sudah lebih dari 15 tahun. Bapak Ibu sekalian, musrembang yang kita lakukan kali ini merupakan ajang pertemuan antara pendekatan top down. Jadi kita melihat kebijakan di atas kita, maksudnya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian menyatukannya dengan bottom up. Tadi di awal musrembang kita sudah melihat bagaimana musrembang kelurahan yang disampaikan tadi oleh tim media Bapeda. Itulah proses yang sudah dilewati. Kemudian kita juga sudah mendengar tadi penyampaian pokok pikiran dari DPRD. Jadi ada di situ proses politik, ada proses top down, bottom up. Kemudian apa yang kita lakukan itu merupakan dokumen perencanaan yang sudah disusun secara teknokratik. Nah, keempat itulah sebenarnya yang esensi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, ya Undang-Undang 25 tahun 2004, itulah esensi dari situ. Bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana para pihak itu bisa menyepakati usaha-usaha program. Berikutnya. Saya akan mulai dengan kondisi makro Sulawesi Selatan. Ini tidak lama. Jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini di beberapa tahun terakhir itu dia agak menurun, tetapi dia peak, dia kontraksi pada tahun 2020 karena akibat COVID. Nah, ketika COVID masuk, kita itu kontraksi sampai 0,71, tetapi kita kemudian naik sekarang hingga 5,09. Kemudian lapangan usaha yang meningkat di sini adalah di provinsi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Nah, untuk share dari pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat di layar bahwa sebenarnya Makassar ini memainkan peranan yang sangat penting ke Sulawesi Selatan. Di sini ada 34% share dari Makassar yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2022 itu adalah di Bantaeng. Ini merupakan, kalau di Indonesia ada 4 pertumbuhan ekonomi yang besar, itu mulai dari tiganya itu adalah daerah pertambangan, Morowali dan sekitarnya, kemudian juga Bantaeng. Bantaeng ini juga smelter dibantu dengan UMKM. Berikutnya, kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini menjadi prioritas utama sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan, dan sekarang ini juga ya lebih mendetail lagi, kemiskinan ini masuk pada kemiskinan ekstrim. Apa itu kemiskinan ekstrim? Bahwa kemiskinan itu adalah orang-orang yang by name by address ini yang memang akses terhadap kesehatan, terhadap makan minum itu, air bersih itu sulit. Nah, inilah yang nanti didekati hingga tahun 2024 dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Berikutnya. Rasio Gini. Kalau rasio Gini kita ini masih di 0,365 dan ini menunjukkan perbaikan. Kemudian untuk di kabupaten kota, ini rasio Gini yang paling besar itu ada di Kota Makassar. Jadi ini ditengarai karena beragamnya lapangan usaha sehingga rasio Gininya ini menjadi besar. Berikutnya TPT. Nah, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan ini 4,51, dan kemarin kita sudah melihat ini menyangkut tingkat pengangguran terbuka itu
banyak dari anak-anak SMK justru yang menganggur. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga nanti kita di Bapelitbangda Provinsi sekarang ini lagi meneliti kenapa bisa ada vokasional yang awalnya memang kita arahkan itu untuk langsung masuk ke pekerjaan, justru itu yang menjadi terbesar di dalam TPT ini, tingkat pengangguran. Nah, kemudian IPM, kalau IPM kita ini masih di angka 72,82, dan IPM ini dibentuk dari 3 komponen rata-rata lama sekolah, kemudian komponen angka harapan hidup, dan komponen pengeluaran non konsumsi. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kesulitan di peningkatan IPM ini karena rata-rata lama sekolah. Dan ini memang butuh waktu yang lama untuk peningkatan IPM. Nah, untuk IPM di Makassar ini sudah masuk pada sangat tinggi di 83,32. Nah, saya masuk di prioritas pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, pendekatan perencanaan itu adalah pendekatan bagaimana masalah dan potensi. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi itu adalah menurunnya belum stabilnya pertumbuhan ekonomi. Akibat dari Covid tadi itu pertumbuhan ekonomi itu masih belum stabil. Kemudian terendahnya IPM Sulsel terhadap IPM nasional tadi sudah disampaikan. Masih tingginya angka kemiskinan. Kita di sini masih lumayan angka kemiskinannya. Kemudian tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kemudian tata kelola pemerintahan yang belum optimal, kemudian masih tingginya ketimpangan wilayah, belum optimalnya pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan. Kemudian isu strategis global yang ada yang menjadi dasar dari penyusunan dan perencanaan adalah perang Rusia Ukraina. Ini secara tidak langsung memang berhubungan dengan kita, karena kita ini impor bahan dasar baja dan juga sereal ini dari mereka. Kemudian TPB ini adalah bagaimana kita bisa dengan dunia bersama-sama untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan dan seterusnya. Kemudian perubahan iklim, apa yang kita alami beberapa waktu lalu itu merupakan ekses dari perubahan iklim. Banyak intensitas hujan yang tiba-tiba, kemudian pergeseran musim hujan ini sangat mempengaruhi kita, utamanya di pertanian. Nah, kemudian transformasi digital ini juga yang mau tidak mau ini akibat dari Covid. Ini ada sisi positifnya bahwa kita ini sudah bertumbuh sebenarnya sudah 10 tahun. Artinya bahwa kalau tanpa ada apa-apa maka kita baru berada pada tahap digital seperti ini 10 tahun depan. Oke. Kemudian isu lainnya adalah SPM, bonus demografi, meningkatnya pelayanan bagi seluruh masyarakat dan seterusnya. Lanjut. Boleh sedikit dipercepat, Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Berikut. Nah, ini tema RKPD Provinsi adalah peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif. Artinya bahwa semua orang harus mendapatkan pemerataan pembangunan. Berikutnya, ini adalah prioritas nasional. Bagaimana prioritas nasional dan yang seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah sinkronisasi antara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian, ini prioritas pembangunan tahun 2024. Kita pindah ke sebelahnya saja. Itu adalah peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Ini dihitung dengan indeks reformasi birokrasi, kemudian nilai sakit dan indeks pelayanan publik. Kemudian peningkatan pembangunan infrastruktur dihitung dengan indeks Williamson dan indeks layanan infrastruktur. Kemudian peningkatan prioritas nilai tambah, prioritas total daerah, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Jadi ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Berikut langsung ke arah kebijakan. Lagi, kebijakannya itu adalah pertama adalah peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintah.